Jadi pada waktu itu kalau kita nonton video musik sebelum era MTV, video musik itu adalah orang lagi nyanyi atau orang lagi main band, terus kemudian di video. Itulah yang disebut dengan video musik. Video musik Indonesia pertama yang berhasil menembus dan ditayangkan di MTV Asia. Jadi waktu itu MTV Asia ya, yang belum berpusat MTV. di Hong Kong adalah Pada era yang sama di tahun 2010-an itu terjadi dua evolusi besar di internet ya. Yang pertama adalah media sosial dan kedua adalah layanan streaming. Yang itu merupakan disrupsi baru yang akhirnya ya 15 tahun kemudian mengakhiri riwayat. Hai Rockers, bayangkan kamu hidup di tahun 1981 dan satu-satunya cara mendengarkan musik adalah melalui piringan hitam atau radio. Tapi di tahun 1981 pada 1 Agustus ada sebuah TV yang muncul dan langsung disaksikan oleh 6 juta penonton waktu itu, memberikan visual seorang astronot menancapkan tongkat bertuliskan huruf M di bulan. Ini menandai sebuah era baru MTV atau Music Television. Dan lagu pertama yang diputar pada waktu itu adalah lagu dari The Buggles yang judulnya Video Killed the Radio Star. Lagu ini memberikan makna satu hal, yaitu perubahan. Sejak saat itu, musik tidak hanya didengar, tapi juga ditonton. Di era 80-an tersebut, MTV sempat dikritik sebagai televisi yang terlalu putih karena kebanyakan memutar video musik dari artis-artis berkulit putih. Jarang sekali kita lihat memang waktu itu ada video dari artis yang berkulit hitam. Namun sejak kemunculan Michael Jackson dengan video sinematik video sinematik dari Thriller dan Billie Jean, era itu pun berubah. Di era ini juga kita mengenal apa yang disebut sebagai VJ atau video jockey, yaitu orang-orang keren yang memberitahu dunia lagu-lagu apa saja yang bagus untuk kita dengar waktu itu. Di Indonesia sendiri, profesi VJ ini dikenal sebagai profesinya orang-orang yang keren. Dan cukup banyak barisan VJ Indonesia yang akhirnya berkecimpung di dunia hiburan ya. Banyak hal yang menarik di MTV, salah satunya yang terkenal adalah MTV Unplugged. Ya. Sebuah acara di mana para pemusik mencopoti semua peralatan listrik mereka, jadi kemudian memainkan lagu-lagunya dengan menggunakan alat-alat akustik. Di sini banyak yang kita video-videonya yang kemudian menjadi legendaris, seperti Nirvana, jadi Nirvana MTV Unplugged. Juga beberapa artis lain yang akhirnya banyak mengisi era tersebut. Bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia juga MTV itu masuk di tahun 95. Jadi setelah 81 di Amerika, kemudian di Indonesia masuk di tahun 95. Waktu itu saya ingat bahwa mereka disiarkan melalui channel ANTV. Namun jangan salah teman-teman sekalian, bahwa MTV sebenarnya dinikmati di Indonesia itu bisa juga melalui antena parabola waktu itu. Ada siaran yang kita bisa, kalau kita punya antena parabola, kita bisa mendengarnya langsung. MTV sebagai inovasi bisnis media. MTV menciptakan format baru, 24 jam musik video. Bayangin aja, 24 jam kita bisa nonton sebebas-bebasnya. Value proposition-nya ada dua nih, bagi label sama bagi MTV sendiri. Kalau bagi label, promosi gratis dan masif. Bagi MTV, konten murah. Karena konten tersebut dibuatkan oleh label. Jadi MTV menjadi contoh awal platform two-sided market. Menghubungkan artis atau label dengan audiens muda. Lalu MTV sebagai mesin pemasaran industri musik. Musik video berubah dari pelengkap menjadi alat marketing utama. Dampak ekonominya meningkatkan penjualan album dan tiket konser. Mendorong investasi besar dalam produksi video. Contoh Michael Jackson, Madonna, begitu besar modal produksinya. MTV
ikut membentuk strategi launching artis, timing rilis single dan album. MTV juga mengubah model pendapatan. Pada era awal, pendapatan utama MTV itu dari iklan TV. Konten disuplai label, biaya rendah. Lalu berubah menjadi era reality show. Ini peralihan dari reality show karena lebih murah daripada bikin musik video sendiri. Bisa disponsori dan product placement. Efek bisnisnya, short term revenue naik. Tapi long termnya, brand identity jadi lemah. Karena MTV itu kan harusnya artistik dan tentang musik. Disrupsi digital dan streaming. Adanya YouTube, TikTok, Spotify itu menghancurkan keunggulan MTV. Jadi ada perubahan fundamental nih, dari kurasi menjadi algoritma. Dari jadwal TV menjadi on demand. MTV kehilangan peran sebagai gatekeeper musik. Posisi tawar terhadap label. Akhirnya, MTV ditutup channelnya di tahun 2025. Alasan bisnis, penurunan audiens linear TV, cost cutting oleh Paramount Global, fokus ke streaming reality content. Ini simbol matinya model bisnis music television tradisional. Pelajaran bisnis dari MTV, keunggulan kompetitif bisa usang. Gagal beradaptasi dengan teknologi, kehilangan relevansi. Pivot yang salah. Menyelamatkan revenue, tapi merusak positioning jangka panjang. Lalu dari sisi budaya, MTV sebagai pembentuk budaya pop global. MTV menciptakan bahasa visual musik, standar gaya, fashion, attitude. Musik bukan hanya didengar, tapi bisa ditonton. MTV mempercepat penyebaran tren global. Homogenisasi budaya pop. Anak muda Jakarta, London, New York, itu punya referensi budaya yang sama. MTV menjadi ikon budaya dan identitas generasi. MTV itu simbol generasi Gen X dan milenial awal. Program ikoniknya ada MTV Unplugged, TRL, Video Music Awards, dan lain-lain. Jadi MTV itu jadi penentu siapa yang cool dan pembentuk selera massa. Pergeseran dari musik ke reality culture itu menjadi risiko tersendiri. Musik yang penuh dengan sense of artistic tiba-tiba jadi drama dan reality show. Dampak budayanya jadi fokus bergeser nih. Dari karya kok cari sensasi. Dari artis menjadi selebritas instan. Budaya viral mulai menggantikan budaya artistik. Sekarang MTV hidup dari nostalgia 80s sampai 2000-an. Ini menunjukkan kehilangan koneksi dengan Gen Z. Brand lebih relevan untuk masa lalu daripada masa depan. MTV adalah simbol dari kurasi terpusat ke ekosistem kreator dan algoritma. Jadi MTV ini adalah kasus besar tentang bagaimana teknologi mengubah siapa yang mengontrol budaya, angle konten yang kuat untuk Anda. Begitu besarnya dampak MTV bagi perekonomian dan culture saat itu. Saya adalah generasi radio. Jadi pada akhir tahun 70-an, waktu itu saya masih SD, belum mengenal visual ya, jadi belum mengenal televisi. Karena pada waktu itu televisi yang ada di Indonesia hanya ada TVRI, jadi tidak ada alternatif yang lain. Apalagi MTV belum ada. Jadi pengenal MTV yang baru di Amerika itu diluncurkan pada tahun 1981, di Indonesia saya mengenal MTV tidak melalui televisi, tapi melalui video kaset. Ya. Jadi video kaset pada waktu itu banyak beredar, formatnya ada Betamax, ada VHS, yang merupakan video rekaman dari tayangan MTV. Dan itu yang kemudian menjadi referensi bagi kita pendengar musik yang ada di Indonesia, karena siaran MTV belum masuk ke Indonesia. MTV baru masuk ke Indonesia sekitar pertengahan 90-an ya, sekitar 1995, dengan bekerja sama dengan stasiun televisi lokal, pada waktu itu ANTV, yang mengakibatkan atau menghasilkan MTV bisa dinikmati oleh pemirsa TV reguler yang ada di rumah-rumah di seluruh Indonesia dengan menggunakan jaringan siaran TV free to air dari ANTV. Itulah kemudian
masa di mana anak-anak muda pada masa itu bisa mendapatkan referensi dari siaran MTV Indonesia. Nah, inilah yang menarik. Jadi di dalam pembahasan kita kali ini saya akan menyoroti tentang evolusi dari teknologi. Ketika tahun 1981 MTV diluncurkan, tujuannya adalah menggabungkan dua wilayah teknologi yang pada waktu itu terpisah, yaitu audio dan visual. Di mana audio sudah menjadi platform standar bagi industri musik, ya, dengan berbagai macam bentuknya. Pada waktu itu masih analog. Sementara visual itu diwakili oleh revolusi teknologi, terutama tahun 70-an. Televisi itu sudah mulai mengenal siaran televisi langsung yang bisa diakses dengan menggunakan satelit parabola, ya, jadi satelit TV. Jadi yang disebut dengan TV kabel pada waktu itu adalah TV yang disiarkan melalui jaringan satelit langsung ke rumah-rumah. Tetapi tentu saja teknologi ini tidak bisa menjangkau semua orang, karena TV kabel semacam ini, pertama perangkatnya mahal, dan yang kedua harus berlangganan, membayar biaya langganan baru bisa menikmati tayangan ini. Tetapi popularitas MTV dengan cepat menjadi sangat besar di Amerika. Dalam waktu singkat mencapai pemirsa lebih dari 6 juta orang, karena menggabungkan musik menjadi lebih visual, ya, karena menggabungkan teknologi visual. Jadi musik yang semulanya didengarkan secara audio di radio-radio, kaset, vinil, dan lain-lain, pada waktu itu CD masih belum mulai, tapi sekarang bisa tampil di TV, sehingga kemudian industri musik itu kemudian bergerak menggabungkan teknologi ini. MTV kemudian menjadi satu platform yang revolusioner, karena pada masa berlangsungnya MTV itu banyak sekali evolusi dan revolusi yang mereka capai. Sebagai contoh misalkan teknologi audiovisual CGI itu juga digunakan di dalam video klip musik pada waktu itu, yang merupakan fenomena. Karena selama ini CGI pada waktu itu, ya, tahun 80-an itu hanya digunakan di industri perfilman, ya, baru masuk ke TV dalam bentuk video klip. Begitu juga dengan genre-genre teknologi visual yang lainnya, yang misalkan seperti retro, kemudian genre yang lebih baru lagi yang menggabungkan banyak teknologi yang memungkinkan tampilan audio dan visual menjadi lebih menarik. Dan ini menjadi industri baru di MTV. Tetapi seperti jargonnya, yaitu pada waktu diluncurkan pertama kali, MTV menggunakan jargon yang merupakan penggalan lagu dari The Buggles, yaitu MTV Video Kill the Radio Star. Nah, berakhirnya MTV juga tragis, karena MTV berakhir karena hadirnya teknologi baru, yaitu teknologi internet, di mana terjadi transformasi digital, terjadi transformasi teknologi yang memungkinkan audio video yang selama ini dipromosikan oleh MTV itu beralih dari ruang publik ke ruang yang lebih privat berkat adanya teknologi internet. Sehingga sekarang jargonnya berubah. Internet kill MTV star. Salam rock klasik. Rockers, tadi memang kita pembukaan tuh masing-masing, ya. Tapi untuk selanjutnya kami bertiga akan ngobrol-ngobrol bareng lah, ya. Jadi ceritanya nih MTV memang saluran TV yang unik, ya, karena ternyata MTV itu dulu memutar musik video selama 24 jam. Ya, satu-satunya. Satu-satunya, ya. Satu-satunya, nggak ada lagi yang lain. Nah,
Saya itu pertama kali nonton MTV itu waktu itu saya ingat di rumah ada antena parabolik, ya antena parabola, ya. Yeah. Kemudian ada modemnya itu, terus kita bisa nonton saluran TV dari luar, ya dari Malaysia, dari Thailand, dan ternyata terselip tuh ada dari MTV. Kalau sekarang namanya set-top box. Set-top box ya? Iya. Kalau Bobby gimana, Bob? Ya, nggak jauh beda sih dari parabola nih kayaknya. Parabola ya? Ya. Atau dari video-video top pop atau video-video dulu kan ada Betamax tuh. Yang Oh iya. Kita dulu suka nyewa video Betamax. Iya. Kaset Isinya- video. Kaset Kaset video video, Betamax, iya. isinya top pop. Top pop, betul. Ya, itu ada kita- seri berapa gitu. Iya, kita nyewa tuh dulu Iya. ya kalau mau nonton ya. Iya. Nah, itu ada logonya tuh. MTV. Nah, itu rekaman dari MTV. Rekaman dari MTV. Ya, karena aksesnya kan ya, either dari parabola atau kaset itu ya. Dari kaset itu. Ada dua sih dulu. Pada waktu itu di televisi di Barat ya, terutama di Barat ya, di Amerika, di Eropa, itu kan juga ada siaran musik ya. Ya. Tapi ya nggak banyak gitu ya. Nah itu juga direkam. Ya. Awalnya dulu begitu. Jadi kalau aku ya, karena anak radio gitu ya, anak radio, mengenal musik secara visual itu ya dari kaset Betamax atau VHS itu. Jadi ada kaset video. Ya. Ya. Cuman di awal-awal sebelum era MTV, pada waktu masih SD, kan MTV baru tahun 81 kan. Ya. Ya, jadi itu 1981. Kalau cuma 81-nya bingung ntar kalau ya. 1981 itu video-video musik itu sudah ada, tapi rekaman TV. Di TVRI saya ingat juga ada. Kadang-kadang diputar. Oh, kalau di TVRI ada juga. Ada juga ya? Jadi selain film asing, Ya, ada selain film siaran-siaran asing, yang ada siaran kartun, ada siaran lagu-lagu. musik. Ada siaran musik asing Siaran ya. musik asing. Siaran musik asing. Mungkin kalau nggak salah 20-30 menit lah waktu itu. Iya, jadi kalau di TV yang free to air pada waktu itu hanya ada TVRI. Ya, jadi kita nggak punya alternatif. Satu channel saja. Satu channel saja se-Indonesia Raya. Satu Indonesia. Ya, cuman ada biasanya di jam-jam tertentu itu ada siaran lokal. Jadi karena saya dulu di Jawa Timur ada TVRI Jawa Timur ya. Oh iya. Itu iya, biasanya iya, cuma berita jam 5 sore iya. atau Sore-sore itu ya. Ya, itu ada beberapa acara lokal biasanya. acara lokal. Tapi nggak lama juga, paling cuma sejam. Iya. Nah, kemudian era MTV itu benar-benar bisa dinikmati di seluruh Indonesia pada tahun 95 ketika MTV masuk ke Indonesia Cara resmi ya. secara resmi secara resmi. dengan cara bekerja sama dengan televisi nasional. Pada waktu itu TV-nya udah banyak, nggak cuma ya. TVRI, jadi udah banyak TV swasta yang menyelenggarakan siaran secara nasional. Antv. Dari TV free to air ya pada Ya, waktu free itu to air. ANTV. Iya, Kemudian ANTV, ada ya. Global TV dan lain-lain. Nah, kan breakthrough-nya luar biasa nih dari kita denger musik itu secara audio tiba-tiba visual nih. Visual. Kira-kira apa sih yang paling berkesan kita lihat video tuh? Kan banyak tuh video-video yang Ya. paling nyantol berkesan. Yang mana ya? Kalau nggak Ingat salah, kalau nggak salah lagunya videonya Van Halen waktu itu. Van Halen. Van Halen. Iya. Jam apa? Iya. Iya, itu fenomenal. Iya, Willy Roth loncat-loncat. Yang dia pelirot loncat-loncat itu loh. Itu kayaknya ya, yang berkesan. Cuman kalau saya sih yang banyak berkesan itu VJ-nya sih. Iya. Cakep-cakep ya. Cakep-cakep VJ-nya. Ya. Nah, itu ntar kita bahas lagi. Kalau aku yang pertama itu yang aku ingat ya, MTV itu adalah videonya Night Ranger, Sister Christine. Iya. Oke. Jadi pada waktu itu kalau kita nonton video musik sebelum era MTV, video musik itu adalah orang lagi nyanyi atau orang lagi main band, Ya. terus kemudian di video. Ya. Itulah yang disebut dengan video musik. Ya. Nah, setelah era MTV, MTV itu revolusioner ya, itu karena dia menggabungkan teknologi perfilman dengan teknologi musik, digabung jadi satu, jadilah musik video yang
seperti kita kenal sekarang. Satu produk sendiri tuh jadinya. Satu produk sendiri. Iya. Jadi bukan lagi orang lagi Video nyanyi musik. atau main band disorot, nggak begitu. Jadi MTV itu kemudian melahirkan banyak sekali evolusi atau revolusi di industri. Jadi industri sendiri nih, musik video itu menjadi industri sendiri. Jadi kalau dulu yang namanya band atau penyanyi atau musisi gitu ya mempromosikan karyanya itu dengan cara main di panggung, main di klub, ya, atau kalau gitu sesekali main di TV terus kemudian disorot tadi, gitu. Jadi bukan direkam terus bikin satu cerita sendiri, bukan. Jadi caranya seperti itu. Atau kemudian dia mengirimkan sampel musiknya itu ke radio, atau bekerja sama dengan radio untuk diputar di jaringan radio nasional misalkan gitu ya. Nah itulah cara mempromosikan. Di era MTV cara mempromosikan jadi beda, karena tidak hanya berbasis audio atau live, tapi sekarang ada yang namanya musik video. Dan musik video itu dikerjakan secara secara serius gitu, secara intensif gitu, dengan menggabungkan teknologi perfilman tadi. Iya. Jadi yang terkenal itu sebenarnya justru Michael Jackson. Michael Jackson yang ya salah satu. Yang saya sebutkan tadi di awal, ada 2 videonya, Thriller dan Billie Jean. Itu betul-betul sinematiknya bagus. Sinematiknya bagus. Ya. Ada storytellingnya. Ada storytelling panjang videonya. Ya. Tapi yang berkesan di saya sih sebenarnya selain 2 itu dan jam tadi, yaitu videonya Jamie Rokai, Virtual Insanity. Wow. Jamie Rokai. Itu unik. Jadi kalau teman-teman ya, kalau saya pengen lihat, coba cari aja videonya Virtual Insanity. Ya. Itu asik banget videonya ya. Terus Sampai kita bikin mikir ya, ini bikinnya gimana? nah itu jalan soalnya pada zaman itu tahun 96 ya, itu belum zamannya CGI. Maksudnya belum kayak sekarang nih. Kalau sekarang bikin begitu gampang. Tapi kalau zaman itu dibikinnya manual gitu. Nah, jadi karena menciptakan satu revolusi baru di industri gitu ya, ada yang namanya genre musik video ya. Kemudian MTV inilah yang pertama kalinya kemudian memberikan penghargaan terhadap musik video terbaik. Music Awards. Video Music Award ya. Video Jadi Music MTV Award. lah salah satu pelopor ya di dalam pemberian award di bidang video musik ya. Yang kalau sekarang udah di mana-mana ya. Dulu pada waktu itu sangat fenomenal ya. Ada beberapa catatan yang penting di mana ini menunjukkan di Video Music Award itu ada satu kolaborasi teknologi yang sangat intensif di dalam musik video, yang itu hanya terjadinya di film. Sebagai contoh misalkan penggunaan animasi CGI yang pertama kali itu dilakukan oleh Dire Straits pada tahun 1986. Oh, Dire Straits. Ya, yang lagu Money for Nothing. Money for Nothing. Ya, dan CGI ya? Udah CGI. itu penggunaan CGI pertama kalinya di dalam musik video. Gitu. Iya. Sebelumnya teknologi CGI hanya ada di movie, hanya ada di Hollywood aja gitu ya. Ada juga yang unik adalah akibat MTV sebenarnya ada satu band yang terkenal tapi tidak pernah muncul tidak pernah muncul personalnya secara langsung, cuman ada animasinya. Nah ini rahasia nih teman-teman, ada yang tahu nggak band apa itu? Ya, jadi ada beberapa lagi yang fenomenal ya. Sebagai contoh misalkan Van Halen tahun 1992 dalam video musik Right Now itu menggunakan cuplikan-cuplikan, kan kita ingat ada cuplikan-cuplikan tulisan yang itu merupakan kritik sosial ya. Jadi ada pesan-pesan sosial. Kemudian ada Madonna ya, tahun 1998 dalam video musik Ray of Light itu menggunakan teknik time lapse untuk pengeditan cepat ya. Itu baru diinovasikan di video musik. Baru kemudian digunakan di perfilman gitu. Jadi mereka saling berkontribusi gitu ya, kedua industri ini. Jadi yang layar kecil dalam hal ini adalah video musik dengan yang layar lebar yang durasinya lebih lama gitu. Tapi kalau kita ngomong-ngomong video musik gitu,
Karena MTV kan pernah di Indonesia juga. Video yang di Indonesia yang pertama tuh apa ya? Wah, kayaknya video Indonesia. Enggak, Udah jadi artis Indonesia. Artis Indonesia yang pertama muncul di MTV itu yang mana videonya? Ada yang tahu? Soalnya sebelum ada MTV, memang Indonesia juga pernah bikin video. Ya, Jadi sudah kayak ada. Safari atau apa. Iya, sudah ada. Oh iya video iya itu. iya. Masing-masing stasiun TV punya program musik video ya. Cuman yang tampil di MTV, wah nggak inget tuh. Jadi di Kalau era itu sudah lazim musisi di Indonesia itu ketika promo dia membuat video musik juga. Betul. Tapi disiarkannya di TV-TV. Nah, itu. Free to air. Kayak Obi Mesa. Iya siapa sih? betul. Gitu Cuman lah. dengan gaya yang jadul itu Iya, ya. dengan gaya jadul. Lagi Itu udah nyanyi-nyanyi di video musik, taman kan? di Iya, sorot kayak gitu. betul. Nah, tapi ketika menjelang era MTV di Indonesia tahun 90-an lah ya. Dan jadi akhir akhir tahun 90-an itu mulai video musik itu merupakan strategi promosi yang terpisah. Iya. Gitu dari para musisi di Indonesia. Menarik. Video musik Indonesia pertama yang berhasil menembus dan ditayangkan di MTV Asia. Jadi waktu itu MTV Asia ya, yang belum berpusat di Hong Kong adalah Yogyakarta oleh Club Project. Yogyakarta. Mantap. Itu emang Itu memang video itu, Iya. video itu juga bagus ya, Iya, Pak? kan? Iya. Ada Yogyakarta. storyline-nya kan. Nah, ada storyline-nya. Oke. Kemudian setelah itu menyusul kemudian Anggun C. Sasmi dengan Tua-Tua Keladi, Dewi Gita dengan Penari, kemudian Denada ya, dan banyak lagi. Iya. Dan hampir semua kayaknya pada era itu semua musisi yang ada videonya kayaknya masuk semua ya. Ya, Iya, masuk karena itu semua. media promosi kan. Media promosinya di situ. Artinya kalau bikin album nggak bikin video, susah ngelakunya kan. Karena Jadi- tuntutan orang dah. Iya, si MTV ini memang menciptakan satu fenomena baru juga, Iya. yaitu di dalam kurasi penyiaran ya. Jadi semula musik itu dikurasi oleh para manajer stasiun radio, itu ya musiknya yang Iya, dikurasi iya. gitu ya. Sementara kalau di TV, yang TV siaran yang free to air itu semata-mata ya promosi, tidak ada kurasinya Iya, gitu. iya. Pokoknya bayar Betul. ke stasiun Tayang. TV-nya tayang, Iya, gitu bayar ya. tayang juga. Bayar Iya. tayang gitu. Iya. Tapi kalau di MTV itu ada standar kurasi. Jadi videonya harus memenuhi kualifikasi yang layak tayang untuk format MTV. Iya. Gitu. Jadi kalau videonya cuma ngasal aja, yang itu tadi cuma Iya. rekaman di taman, disorot begitu, itu nggak layak ditayangkan di MTV. Karena ada MTV Awards kan. Ya ada MTV Iya, Award iya. dan ini juga yang penting, yaitu munculnya video joki. Ya. Iya. Dari video joki VJ. itulah yang menentukan arah kurasi dari satu tayangan Iya. video di MTV. Kalau di Indonesia waktu itu siapa? Sarah Sehan. Sarah Sechan, Awalnya ya, Ya. yang pertama. Rianti Nama-nama besar. Cartwright, siapa Rianti lagi? Cartwright ya. Siapa namanya? VJ Daniel kan, VJ Daniel kan. Ya, Ya, banyak ya. Jangan Banyak yang sih. jangan yang cewek aja. Iya. Maaf yang yang Nadia Nadia Tagalog. Tagalog. Nadia Tagalog. kelihatannya yang sangat terkenal ya. yang kita ingat Ari Untung juga kan? Oh, Ari Untung ya, ya. Ari Untung ya. Iya. Iya, Ari Ari Untung Untung. juga VJ. Pernah VJ dia. VJ di MTV. Ya. VJ Indonesia. Nah, yang saya ingat Sarah Sechan kan? Sarah Sechan. Sarah Sechan. Nadia Tagalog. Oh, Iya. yes, jelas dong. Favorit kita Ya, semua. favorit. Nirina Zubir, Nirina juga pernah ya jadi VJ. Daniel Mananta, Daniel. Rianti Cartwright, Ya, Rianti. Santi. Nah, ini yang keren nih, Santi nih. Ah. Keren banget lah. Cuman sayangnya dia paling sudah pindah ya. Udah pindah sih ya. Yang cowok siapa aja selain Daniel? Ari Untung. Evan Sanders ya. Pernah. Ben Kasyafani, Robi Purba. Oh. Ini yang cowok memang kurang Kemudian perhatian. ada gitu. yang ikonik itu Eddie Brokoli ya. Eddie Brokoli. Oh, Eddie juga. Brokoli ya, ya benar. Jadi, Ari Daging ya. Hari daging. Eddie Brokoli, Ari Daging ya. Ya. Dewi Rezer juga pernah jadi ini. Yang itu yang dari radio. Itu yang belakangan itu orang radio semua tuh. Orang radio semua sih. Ya itulah kira-kira beberapa nama-nama yang cukup ikonik yang menjadi VJ di Indonesia. Indonesia ya. Nah gini rocker sekalian, yang menarik dari MTV ini adalah walaupun pada awalnya berbentuk musik television,
ternyata pada akhirnya bukan cuma musik saja acaranya ya. Jadi untuk meraih penonton yang lebih banyak, MTV akhirnya memperluas portofolionya, bukan cuma video musik, tapi juga acara-acara bikin segmen acara yang keluar dari yang bukan cuma video musik. Ya kebetulan kalau saya sih sukanya yang Pimp My Ride itu. Pimp My Ride ya. Ada MTV Cribs ya. MTV Cribs. Tapi yang Didin ingat yang mana tuh? Yang di luar itu? Yang di luar, yang reality show. Jadi sebenarnya MTV tetap mempertahankan layanan yang video musik 24 jam itu masih tetap. Ya. Tetapi kan memang kendalanya adalah bagaimanapun juga karena tayangan-tayangan itu kan kemudian mereka franchise ya. Jadi kembangkan misalkan ke Asia Tenggara dan termasuk Indonesia gitu kan, di mana marketnya itu mengalami kendala untuk mensuplai video yang untuk tayangan 24 jam. Gitu ya. Jadi ada mereka mengalami shortage itu. Jadi terjadi perulangan tayangan yang itu kemudian mendegradasi, membosankan. Bosankan gitu ya. Membosankan. Lagi ya. Akhirnya kemudian MTV kebijakan bisnisnya memperluas, jadi dia extension ya, memperluas portofolio. Jadi dia membangun channel-channel baru. Kalau nggak salah ada sekitar 5 atau 6 channel baru yang itu tidak melulu musik video. Ya, dan itu yang kemudian dilisensi oleh franchise-nya yang ada di Indonesia misalkan, itu dia tidak 24 jam siaran musik, tapi juga ngambil sebagian dari tayangan-tayangan yang ini, termasuk bahkan kartun ya. Kartun. Animasi. Division Butthead ya. Salah satu ikonnya ya. Nah itu jadi kemudian reality show ya. Dan kemudian event ya. Karena salah satu produk MTV yang kemudian banyak menghasilkan uang lah buat mereka. Itu adalah event ya. Jadi di banyak negara itu mereka menyelenggarakan event mulai dari jadi IO lah gitu ya, untuk acara-acara dengan artis-artis itu. Gitu, mulai dari konser, mulai dari jumpa fans gitu ya, dan lain-lain. Termasuk ya puncaknya tentu MTV Music Award ya. MTV Music Award. Dan karena itu MTV pernah menghapus tagline-nya ya. Apa tuh? Jadi musiknya. Nah itu puncaknya pada tahun 2010. 2010 ya. Karena juga dia diakuisisi oleh Viacom ya. Jadi Warner Communication dengan American Express yang berkolaborasi menciptakan MTV ini pada awalnya itu diakuisisi oleh perusahaan media lain yang lebih raksasa, yaitu Viacom. Dan Viacom itu kan lebih broaden dia ya. Jadi lebih luas marketnya, sehingga kemudian dia mengarahkan MTV itu menjadi lebih luas lagi dan meninggalkan ciri utamanya sebagai musik video. Jadi tagline MTV yang singkatan musik television itu justru dihilangin. Jadi cuman logo MTV aja, di bawahnya nggak ada musik television. Itu hilang. Jadi dia dengan sengaja justru meninggalkan musik video sebagai identitas utamanya. Dan pada waktu itu kemudian di tahun 2010 itu mulai porsi musik video itu justru mengecil. Malah mengecil ya? Mengecil. Ya, jadi sebagian besar ya seperti TV pada umumnya. Cuman ini siaran terbatas, yaitu TV kabel. Baik itu lewat satelit maupun yang beneran lewat kabel. Dan sebenarnya kalau kita lihat memang itulah masa di mana orang-orang mulai meninggalkan MTV. Itu ada itu ya 2010 bukan satu-satunya, bukan satu-satunya faktor, tapi memang ditinggalkan tuh ada kombinasi faktor ya. Salah satunya itu karena dia mengubah ciri khasnya. Jadi yang tadinya masih setia menonton, akhirnya juga malas udah lebih banyak acara yang atau lain. Di dunia juga ada masing-masing bikin musik television channel sendiri. Apa enggak? Itu juga iya, tapi yang paling utama adalah memang dia bergeser. Memang temanya sebagian besar masih musik ya, tapi misalkan mereka bikin seri seperti misalkan dengan NPR itu dia bikin Tiny Desk. Tiny Desk ya. Tiny Desk show itu masih berlangsung sampai sekarang. Tapi nggak
malah justru nggak di platform MTV, tapi di Tiny YouTube. Desk masih berlangsung sampai sekarang. Tiny Desk sampai. Oke. Kemudian Tiny Desk awalnya di MTV ya? MTV. Baru tahu saya. kemudian ini series Unplugged tadi. Unplugged ya, Unplugged Itu juga. Tapi MTV Unplugged- ya. Itu ikonik tuh. Itu ikonik. Tapi ya. justru itu yang Rocker juga tahu. jadi Unplugged itu dimulai oleh MTV, tapi justru sekarang nggak ada sama sekali di MTV Ya. terakhir. Jadi orang di luar melakukan unplug-nya sendiri-sendiri. Jadi temanya masih tetap musik, tetapi formatnya itu sudah bukan lagi musik televisian, tapi bukan lagi video musik, tapi formatnya adalah show. Show, ya. Jadi formatnya adalah show seperti NPR tadi kan show, Iya, Unplugged iya, itu kan iya. show. Kemudian ada ya seperti ini ya, Pak, seperti kayak kita begini-gini, ya ngobrolin Ada acara apa namanya, apa istilahnya gitu. Talk show. Talk show, ada talk oke. show. Itu menjadi ikon-ikon baru di MTV. Nah, tetapi memang kendalanya pada era yang sama di tahun 2010-an itu terjadi dua evolusi besar di internet ya. Yang pertama adalah media sosial dan kedua adalah layanan streaming. Yang itu merupakan disrupsi baru yang akhirnya ya 15 tahun kemudian mengakhiri riwayat Jadi membunuh di MTV. tahun 81 video Kill the Radio Star, ya. Di tahun 2025 akhir itu internet kill the MTV Star. MTV Star. Dan yang ironinya adalah radio sampai sekarang masih hidup dan tetap punya penggemar. tetap punya penggemar. Jadi Selamat buat mereka yang Berarti salah ya? penggemar radio. Kita masih Penggemar penggemar radio. Lagu di Bagal salah ya? MTV Kills Radio Star, ternyata Radio Star masih ada. Iya, radio starnya sekarang masih ada. Radio sampai sekarang eksis dan tetap punya banyak penggemar. Dan berevolusi kan sekarang siaran berkata lagi-lagi internet ya. Jadi ini jadi ngomongin radio. Radio itu dengan cepat dia beradaptasi dengan teknologi internet. Ya, jadi ikut streaming. Jadi jaringan radio kan dulu ada radio yang cuma berdiri, ada radio yang jaringan. Nah, yang radio yang jaringan ini kemudian dengan cepat mengadopsi internet sehingga mereka bisa radio jaringan ini bisa dinikmati secara global dengan melalui internet. Jadi sekarang teman-teman ya kalau menikmati radio, misalnya yang orang Jakarta pergi kemana gitu, tetap mau dengerin radio di Jakarta, no problem. No problem sekarang. Iya. Download aplikasi, dengerin di situ. Jadi Atau bahkan lewat YouTube bisa. paling mudah pakai aplikasi. Paling mudah pakai Iya, paling aplikasi. mudah pakai aplikasi. Karena kita seolah-olah mendengar radio biasa, ganti-ganti siarannya juga sama. Dan kalau di aplikasi itu, kalau kita dulu kan itu penasaran ya mendengar. Ini yang anak radio nih. Anak radio tuh, ini lagunya siapa ya? Nggak tahu gitu kan. Oh, kalau sekarang ada judulnya. Sekarang itu di aplikasi keluar tuh lagunya Ada siapa, judulnya judulnya. sekarang, gitu. Bahkan kalau kita klik bisa ada informasi Iya. lebih mendalam. Nah, balik ke MTV nih. Iya. Apa pesan-pesan dari teman-teman, message atau insight yang didapat dari fenomena MTV? Fenomena MTV itu sebenarnya memang fenomena zaman ya. Jadi revolusi budaya juga karena setiap fashion atau style atau gaya yang muncul di video nggak lama kemudian menjadi tren. Tren, betul. Ya celana, ya rambut, ya baju itu muncul di MTV menjadi tren. Alat musik juga kan. Ya, VJ menjadi orang-orang yang paling keren. Ya, kita harus akui ya. Memang menjadi VJ pada zaman itu ya Ada VJ Hunt kan nyarinya. Ya, ada VJ Hunt gitu. Ya. Jadi bukan hanya talent show ya, nyari artis iya, gitu. bukan cuma nyari artis, ada mencari VJ juga. Bergengsi lah pokoknya. Iya. Tapi ya seperti halnya dengan semua teknologi atau produk yang tidak bisa mengikuti zaman, ya. Atau kalau dalam hal ini juga kehilangan jati diri ya, boleh dibilang kehilangan jati diri ya, akhirnya MTV ditinggalkan. Iya. Gitu. Nah, kalau MTV itu sebenarnya kesalahannya bukan masalah teknologi sebenarnya. Ya. Kalau menurut saya, kesalahannya adalah pilihan bisnis ya. Ya, jadi kehilangan dia jati diri itu. kehilangan jati diri dan tidak segera melakukan adaptasi dengan berkembangnya dua teknologi tadi ya. Iya. Jadi dia berusaha beradaptasi sebenarnya tapi sudah terlambat. Sorry, misalkan Spekulasi awalnya kan. Iya. ya, jadi misalkan engagement dengan media sosial, Iya, kemudian tidak ada membuat ininya. kanal di platform streaming dan di platform Ya sama sekali nggak nggak ada sama sekali. terlambat ya. Terlambat. Dia melakukannya terlambat. Jadi pelajaran yang berharga menurut saya di satu sisi
namanya teknologi itu sekarang dengan cepat berubah ya. Iya. Jadi dulu MTV itu sangat revolusioner dan dia adalah disruptor, paling revolusioner di zamannya ya. Ya, revolusi budaya kan? Ya, revolusi budaya. Revolusi MTV, ya. budaya musik yang kita Apakah nikmati fashion, sekarang itu adalah berkat MTV. Berkat MTV. Ya, ya. seperti tadi ya penggunaan CGI segala macam itu ternyata MTV gitu ya. Ya, jadi bahkan art rocknya ya. seperti misalkan Itu ini yang keren ada banget itu. di bisnis itu ada tag ya. Act globally, think locally. locally. Ya, Itu itu MTV ternyata juga. jargonnya MTV. Itu jargon. jargon. Iya, itu Iya. jargon Oh, dipakai di mana-mana itu. Nah, dari itu ya. dipakai sebagai jargon bisnis ya. Jadi itu era di mana MTV mulai ekspansi membuat franchise untuk di misalkan di Asia Jadi Tenggara, di Timur. Eropa Iya, gitu ya. iya, iya. Jadi act globally, think locally, locally, gitu. iya. Oke. Jadi kontennya adalah konten lokal, tapi actingnya adalah Acting acting global. global. Nah, kemudian jadi ironisnya adalah dulu dia adalah disruptor yang paling revolusioner dan gak ada duanya. Dia akhirnya juga diakhiri oleh disrupsi juga. Disrupsi yang lain. Disrupsi yang lain dalam hal ini adalah internet dan teknologi streaming. Ya. Jadi bagi para pebisnis ini menjadi sangat penting gitu ya untuk menyadari di era disrupsi teknologi ini bahwa tidak ada perusahaan besar ya, tidak ada entitas yang terlalu besar untuk gagal, Untuk jatuh. untuk jatuh karena jatuh. teknologi. Iya. Nah, gitu. Oke. Jadi gimana kesimpulannya? Ya, MTV akhirnya menjadi sebuah kenangan saja. Dalam Catatan kenangan sejarah. kita ya. Apalagi Gen X ya. Iya, kalau yang Atau generasi early millennials. yang Ya jadi pergeserannya itu kan tidak hanya karena teknologi ya, tadi karena market atau pasar pemirsa itu pendengar itu pasar itu Sudah berubah mengkurasi konten itu kan bergeser jauh. Ya, geser. Jadi kalau MTV itu adalah era di mana kurasi dilakukan secara terpusat ya. Jadi orang itu menggunakan kurasi yang ditentukan oleh MTV untuk dinikmati secara bersama-sama komunal. Sementara kurasi konten sekarang ini ditentukan oleh individu Ya. berdasarkan seleranya. Ya. Jadi Masing-masing. ini ada juga ini. sangat private gitu. Ada juga hal yang penting tapi ini desas-desus. Jadi desas-desusnya dulu itu orang harus dekat-dekat ke MTV supaya laris. supaya bisa Promo. naik ininya kan, ditampilkan videonya. Jadi Sekarang MTV memang yang menentukan video. satu lagu itu jadi terkenal Iya. atau enggak terkenal gitu. Nah, salah satu. Jadi memang harus ada backing kuat lah istilahnya waktu itu kan. Kalau sekarang orang upload ke streaming service Iya, udah terbuka. Viral sendiri. gitu ya. viral dengan sendirinya, akhirnya perannya memang Perannya itu digantikan oleh para hilang influencer gitu. di TikTok sekarang. Iya, perannya itu hilang. Short musik ya, short musik video dan kemudian dengan klip-klip potongan yang gitu itulah yang menjadi penentu sekarang ini. Iya. Jadi kalau Berarti kan kurasi bisa digantikan dengan algoritma. digantikan oleh algoritma Iya, karena iya. kan sekarang kita mendapatkan satu konten itu kan ada dua cara. Kita secara proaktif memilih Mencari, sendiri, iya. mencari berdasarkan keinginan kita, selera kita. Yang Atau kedua disodorkan oleh algoritma, Algoritma. bukan oleh VJ lagi, Iya. bukan oleh manajer radio gitu. Iya. Karena dulu zaman radio sebenarnya juga sama. Radio itu menentukan, dan tempatnya bukan radio sebenarnya, tapi pada waktu itu adalah rezim chart. Ya, salah satunya Billboard ya. Billboard Jadi, yang terkenal. Billboard itu yang menentukan satu lagu itu bisa menjadi hits Populer atau atau tidak. tidak, ya. Ya, karena dia yang mendrive jaringan radio, terutama di Amerika itu menyiarkan lagu yang mana. Tapi sekarang saya jadi berpikir, dulu kan lagu-lagu baru di radio dulu, kemudian zamannya MTV, lagu-lagu Ada baru. lagunya tuh di radio. Jadi pada waktu sebelum ada MTV, lagu-lagu baru muncul di Farid radio. Arja ya, Farid Arja. Kemudian pada zaman MTV, lagu-lagu baru itu nongol dulu di MTV, Iya. kemudian mulai gitu. Sekarang, kalau ada lagu baru, di mana dulu nongolnya? Di radio kah? Langsung di genggaman kita. Atau langsung di Iya. apa yang ada kita pegang sekarang di depan kita ini?
Tolong mungkin teman-teman ada yang tahu, boleh ngasih pendapat di komentar. Tapi jangan lupa subscribe. Oke. Supaya makin seru obrolan kita. Ayo, kita mau ngebahas soal itu. Apa ya? Led Zeppelin. Oh ya, Led Band Zeppelin super juga. group ya? Ada Super group. ya. Ada super group yang kita mau bahas. Jadi nanti ada seri Iya. pembahasan tentang super group. Super group. Ya. Iya. Legend. Supaya tetap klasik, supaya kita tetap ngerok ya. Ya. Dan itu istilah super group itu cuma ada di rock klasik. Ya. Oh iya. Kalau sekarang udah nggak ada ya Nggak ada. namanya super group. Oke, Teman-teman. rockers semuanya, itulah obrolan kita hari ini. Tidak terkait musik rock tapi ya, tapi terkait musik secara umum yaitu MTV. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Salam rock. rock klasik. Oke.